Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, pastikan anak-anak ibu berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, hari ini anak-anak ibu akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak ibu pasti sering membaca berbagai macam bacaan. Di dalam suatu bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, tahukah anak ibu apa itu paragraf? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang membentuk suatu gagasan yang saling berkaitan. Anak-anak ibu silakan baca buku tema 1 halaman 1 dan juga 2. Bacalah teks pawai budaya dan temukan ada berapa paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi teks pawai budaya tersebut terdiri atas 5 paragraf. Anak-anak, setiap paragraf itu terdiri atas gagasan pokok dan juga beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas pada suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang kita lihat kembali teks pawai budaya tadi. Dapatkah anak-anak ibu menentukan mana gagasan pokoknya? Nah, ya, terlihat ya di sini jelas sekali bahwa gagasan pokoknya berada di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berarti kalimat selanjutnya sampai kalimat akhir pada paragraf 1 tersebut merupakan gagasan pendukungnya, karena terlihat bahwasanya kalimat-kalimat ini menjelaskan mengapa warga Kampung Babakan ini sangat tertarik dengan pawai budaya tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan di awal ataupun di akhir paragraf. Kalau secara tersirat, gagasan pokoknya dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Kemudian kamu simpulkan sendiri mana yang menjadi topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Pada bacaan pawai budaya tadi ditampilkan berbagai macam budaya di Indonesia. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Anak-anak ibu, silakan buka bukunya halaman 10. Di sana terdapat beberapa contoh alat musik seperti angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kendang berasal dari Jawa Barat, tifa berasal dari Papua. Kendang dan tifa dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Anak-anak ibu sudah mengetahui beberapa jenis alat musik tradisional di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari karakteristik beberapa suku di Indonesia. Kamu dan teman-temanmu pasti memiliki perbedaan suku. Ada yang orang Jawa, ada yang Batak, Minang, Melayu, dan sebagainya. Nah, coba anak ibu perhatikan halaman 28 di buku tema 1. Di sana terdapat beberapa orang dengan suku yang berbeda. Coba kita perhatikan dan identifikasi karakteristik dari Pak Nur dengan suku Jawa.
Nah, ini dia karakteristik dari Pak Nur yang bersuku Jawa. Ibu hanya berikan satu-satu contoh saja ya dari masing-masing pertanyaannya. Nah, di sini asalnya dari Jawa, bahasa daerah yang digunakan Jawa, makanan khas daerahnya getuk, alat musiknya gamelan, pakaian daerahnya kebaya, tariannya bambangan cakil, kebiasaan dari orang Jawa yaitu gotong royong dan juga ramah. Berikut adalah tugas yang wajib kamu kerjakan hari ini. Silakan tulis yang rapi dengan menggunakan pena di buku tulis temamu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.